kasih Dr. Sabri. Karena virus ini banyak menyebar di seluruh dunia. Nah, ini kan banyak metode-metode, kemudian pengobatan-pengobatan yang ditawarkan. Nah, ini kalau dari sisi medis, secara ilmiah itu terbukti mengatasi atau menyembuhkan suatu penyakit, itu yang dimaksud ilmiah di dunia kedokteran itu seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami jelaskan secara ringkas tata cara penemuan obat. Yang pertama adalah harus dilakukan penemuan bakal obatnya dulu. Ya, sebelum obatnya berarti harus ada bakal obatnya dulu. Ya. Bagaimana tata cara menemukan bakal obat? Yang pertama dilakukan adalah harus mengerti dulu bagaimana kuman itu masuk ke tubuh manusia, bagaimana kuman itu berkembang biak di dalam tubuh manusia, dan bagaimana kuman itu merusak atau menimbulkan penyakit pada manusia. Dari jalur-jalur itu nanti akan diketahui kira-kira mana yang akan dikendalikan. Maksud saya bagaimana nanti dikendalikan dengan menggunakan obat-obat tertentu. Nah, itu yang pertama. Jadi kuman itu masuk, kuman itu berkembang biak, dan kuman itu menimbulkan penyakit. Dari situ baru kita tahu kita mau ambil di bagian mana kita potongnya itu. Kita putus mata rantainya itu di bagian mana. Ya. Nah, sebagai contoh coronavirus ini misalnya. Coronavirus ini masuk ke dalam tubuh manusia itu karena tubuh manusia itu kan terdiri dari sel-sel ya. Sel manusia itu ada pintu khusus untuk virus corona ini. Pintu masuknya itu disebut dengan ACE2 atau S2. Angiotensin Converting Enzyme 2, ACE2. Kalau agak mentereng orang nyebutnya S2. Nah, orang mulai berpikir bagaimana cara agar pintunya ini nggak terbuka ya, dengan obat X misalnya. Maka obat X itu untuk dikatakan sebagai obat X itu menutup pintu ACE2 karena molekulnya itu atau bentuknya itu mirip dengan kunci yang dibawa oleh coronavirus. Ya. Orang kalau mau masuk rumah, masuk pintu itu kan harus pakai kunci. Nah, coronavirus itu juga punya kunci untuk membuka pintu yang sudah disediakan oleh sel tubuh kita. Maka kita membuat kunci baru yang bisa mengalahkan atau lebih cepat daripada coronavirus ya, kuncinya coronavirus. Itu namanya drug development. Kalau sudah ketemu, oh kira-kira bahan ini akan mampu menghambat masuknya virus corona lewat pintunya tadi, ACE2 tadi. Maka dilakukanlah uji in vitro atau in vivo. Kalau uji in vitro itu, ya, ujinya di luar tubuh manusia, di luar tubuh hewan. Misalnya dalam sebuah sel. Selnya dibiarkan, kemudian dikasih virus. Di cawan yang lain, selnya dibiarkan, dikasih bahan obat tadi, kemudian dikasih virus. Benar nggak ini? Bahan obat itu mampu menghambat masuknya virus corona. Kalau itu terbukti, maka langkah selanjutnya bagaimana kalau ini dipergunakan pada hewan? Ya. Misalnya hewannya dikasih diinfeksi dengan virus corona, misalnya. Contoh saja ini. Misalnya dikasih virus corona. Kemudian hewan yang lain, kelompok hewan yang lain dikasih virus corona tapi dikasih bahan obat yang tadi. Ya. Kira-kira berhasil nggak ini menghambat masuknya virus corona? Kalau berhasil, dosisnya berapa? Nah, kalau sudah ketemu
ketemu, nanti baru diberikan ke manusia. Dilakukan percobaan pada manusia dengan dosis yang berdasarkan percobaan pada hewan tadi. Dosisnya berapa misalnya? Sudah ketemu dosis untuk tikus sekian, berarti untuk manusia harusnya sekian. Itu ada rumusnya. Kemudian pada manusia tidak langsung kepada manusia yang sakit, tapi pada manusia yang sehat dulu. Bahan obat dengan dosis yang sudah didapat dari tikus tadi dengan rumus tertentu, ditemukan dosis untuk manusia, kemudian dicobakan dulu pada manusia sehat. Bersifat racun nggak ini? Orang sehat bisa nerima ini apa tidak? Kalau bisa diterima, baru ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya pada orang sakit tapi dalam jumlah yang kecil. Untuk melihat apa? Melihat efeknya baik apa tidak, aman apa tidak. Kalau itu sudah terbukti aman dan terbukti baik, mempunyai manfaat, maka diteruskan dengan pada orang yang sakit tetapi jumlahnya jauh lebih besar, misalnya sampai 1000-an atau disebutkan 300 sampai 3.000 orang yang sakit. Diberikan dosis yang itu lagi. Gimana hasilnya? Apakah aman? Apakah efektif? Kalau itu betul, maka barulah dimintakan izin ke pemerintah dalam hal ini. Kalau di Indonesia ya Badan POM, kalau di Amerika sana ya FDA misalnya. Kemudian institusi pemerintah yang berwenang akan memberikan izin untuk pemasaran produk bahan obat tadi. Kemudian dipasarkan dengan penjelasan-penjelasan di labelnya itu. Misalnya ini isinya apa, kemudian bagaimana cara masuknya, bagaimana dia dosisnya, bagaimana efek sampingnya, itu ditulis di semua di sini. Dalam waktu yang 1 sampai 2 tahun sampai 5 tahun, kemudian kan orang akan melaporkan, orang yang membeli obat itu, membeli bahan tadi akan melaporkan apakah obat yang dikonsumsi itu baik apa tidak. Misalnya ada laporan setelah minum obat ini kok jadi mesti pusing, minum obat ini kok mesti diare gitu. Nah nanti itu yang akan dievaluasi, itu yang akan dievaluasi oleh pemangku kebijakan pemerintah dalam hal ini. Nah nanti untuk melihat apakah obat yang bersangkutan itu masih boleh dipasarkan atau harus dihentikan. Kalau ternyata setelah dipasarkan itu dikonsumsi oleh orang banyak sekali di seluruh dunia misalnya, kok melakukan hal-hal yang jelek, maka obat itu akan dihentikan. Banyak obat-obat yang seperti itu sudah dipasarkan, kemudian akhirnya ada efek samping yang diketahui dalam jangka panjang, kemudian di stop, tidak boleh dipasarkan lagi. Nah, itu tata cara mendapatkan pengobatan baru di dalam kedokteran. Dan itu tidak singkat. Kadang-kadang butuh waktu bahkan sampai kira-kira 20 tahun. 20 tahun baru muncul obat yang bagus. Nah itu sangat lama prosesnya, sangat detail prosesnya, dan itu memakan biaya yang besar. Demikian mungkin itu yang singkatnya seperti itu. Jadi tidak bisa kok orang langsung bikin jamu, langsung dikatakan ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, itu tidak bisa dalam waktu yang sangat dekat. Itu tidak. Vaksin saja itu dikatakan paling cepat itu 1 tahun baru muncul vaksinnya. Itu pun dengan teknologi yang sekarang. Jadi tidak mungkin orang bisa vaksin kok muncul dalam waktu 6 bulan, satu bulan itu tidak bisa. Apalagi obat. Demikian, Ustaz Muin.